Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rahmat Efraim Frederick Togatorop dengan NPM 2015051039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dinamika demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Berikut penjelasannya. Konsep dasar demokrasi. Istilah kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Pada tahun 1863, Abraham Lincoln mengemukakan pendapat tentang demokrasi, yakni demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Selanjutnya adalah klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi berdasarkan ideologi, dan demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama adalah berdasarkan titik berat perhatiannya. Berdasarkan titik berat perhatiannya, demokrasi dibedakan menjadi 3, yaitu demokrasi formal, demokrasi material, dan demokrasi gabungan. Demokrasi formal merupakan suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini umumnya dianut oleh negara liberal. Yang kedua, demokrasi material merupakan demokrasi yang dititikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara komunis. Yang ketiga adalah demokrasi gabungan, merupakan bentuk demokrasi yang mengambil kebalikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini umumnya dianut oleh negara non-blok. Yang kedua, demokrasi berdasarkan ideologi. Berdasarkan ideologi, demokrasi dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama demokrasi konstitusional dan yang kedua demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional merupakan demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Yang kedua, demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme dan komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Dan yang terakhir adalah demokrasi berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama demokrasi langsung dan yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Demokrasi tidak langsung merupakan paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Selanjutnya adalah pemahaman tentang pilar demokrasi. Pemahaman tentang pilar demokrasi terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara. Yang keenam, demokrasi dengan HAM. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Dan yang terakhir adalah demokrasi yang berkeadilan sosial. Sebelum masuk ke penjelasan dinamika demokrasi yang ada di Indonesia, ada baiknya kita mengetahui apa fungsi dari demokrasi itu sendiri. Berikut merupakan fungsi dari demokrasi. Yang pertama, sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum atau pemilu. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga negara. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang keempat, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa adanya pandang bulu, baik dari status sosial maupun latar belakang. Selanjutnya adalah dinamika demokrasi di Indonesia. Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan demokrasi. Berikut periode dan demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi pada periode 1945 sampai 1949.
Yang kedua adalah demokrasi pada periode 1949 sampai 1959, di mana pada periode ini Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer atau liberal. Yang ketiga adalah demokrasi pada periode 1959 sampai 1965, di mana Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. Yang keempat, demokrasi pada periode 1965 sampai 1998, di mana Indonesia menganut sistem demokrasi Pancasila. Dan yang kelima, demokrasi pada periode Pancasila era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai saat ini. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pelaksanaan demokrasi periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan Revolusi Kemerdekaan ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung Revolusi Kemerdekaan. Sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang masih belum memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama dengan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara, agar negara kesatuan tetap hidup. Yang kedua adalah pelaksanaan demokrasi pada periode 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian UUD. Yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS, dan yang kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Pergantian yang pertama terjadi pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat, di mana sistem pemerintahan juga ikut berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Yang kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara pada tahun 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, bentuk pemerintahan kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut sistem demokrasi parlementer. Yang ketiga adalah pelaksanaan demokrasi periode 1959 sampai 1965. Pada masa itu, kinerja Dewan Konstituante yang tidak konsisten mengakibatkan negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti. Hal tersebut dikarenakan landasan konstitusional tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal tersebut karena landasan hukum yang berlaku bersifat sementara. Kemudian, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada dekret tersebut menyatakan untuk membubarkan Dewan Konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dekret presiden menjadi tanda berakhirnya demokrasi parlementer. Indonesia mulai masuk pada suatu konsep demokrasi yang disebut sebagai demokrasi terpimpin. Yang keempat adalah pelaksanaan demokrasi pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang cukup singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Yang terakhir adalah pelaksanaan demokrasi periode 1999 sampai saat ini. Demokrasi yang diterapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Kemudian pada tanggal 7 Juni 1999 dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis. Pemilu pertama yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari pemilu yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Bahkan pada puncaknya tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif, dan bahkan presiden dan wakil presiden pun dipilih secara langsung. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.